ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين أما بعد. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, khususnya takmir Masjid At-Taqwa dan sedaya para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat semua ya Pak ya. Ibu sehat nggih Bu? Alhamdulillah nggih, mugi-mugi rawuh panjenengan semua benar-benar menjadi wasilah disehatkan jiwa raga kula jenengan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menarik kembali virus corona dengan segala upaya panjenengan ikhtiar secara maksimal, ibadah secara optimal, bertawakal secara total. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan memberikan sehat walafiat kepada kita semuanya. Jamaah sekalian, saya juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masjid At-Taqwa sudah mulai membuka untuk kegiatan-kegiatan seperti semula, walaupun panjenengan masih harus membatasi diri pakai apa ini ya Pak ya? Ini pakai alatnya ayat-ayat cinta ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat saya datang panjenengan. Ketika kemarin di Masjid Cengho saya diminta untuk buka, tolong dong Ustadz dibuka wajahnya gitu. Ya saya buka sedikit saja, terus saya kembalikan lagi. Gini ya, gitu. Jadi ya amrih tenangnya ya, gitu aja. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, ini rasa kangen saya dengan panjenengan ini alhamdulillah bisa terobati. Berbulan-bulan lamanya tidak ketemu panjenengan. Ini mudah-mudahan bisa istiqomah ya Pak ya. Istiqomah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ngaji Al-Hikam ini menoto ati kula jenengan supaya benar-benar ibadah kula panjenengan murni, bersih, suci, dan tentunya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kemarin pada pertemuan yang lalu di makalah yang ke-6 dari Imam Athaillah As-Sakandari ini di dalam Syarah Al-Hikam, beliau menyampaikan la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Kama qaul, janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian Allah kepadamu itu kemudian membuat kula jenengan berputus asa untuk tidak berdoa kepadanya. Berputus asa dari harapan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah menjamin ya, menjamin bagimu suatu ijabah pengabulan doa dalam setiap hal yang dia pilihkan untukmu bukan sesuai dengan pilihan kita. Okay. Dan juga di waktu yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan di waktu sesuai kehendak kita. Nggih, dados wajib kula jenengan namung nderekaken dawuh Gusti Allah teng kene surah Al-Mu'min surah ke-40 ayat 60 ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dados niku tok mawon. Allah namung dawuh kepada kita semuanya, ud'uni astajib lakum. Wis to ndonga sira kabeh. Engko masalah ngijabah itu urusanku, cara gampangane ngoten.
Dan ini maka kemarin sudah kita pelajari ada beberapa doa itu yang cara mengabulkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan beberapa syarat ya Pak ya. Yang sudah kita kaji ada 15 syarat agar doa kita diijabah oleh Allah dan ijabahnya sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Itu yang terpenting yang harus kita garis bawahi. Terus ibaratnya panjenengan ngajukan proposal kepada pimpinan takmir At-Taqwa, lajeng At-Taqwa ini membuat kebijakan-kebijakan itu apa jare pengurus At-Taqwa. Kados ngoten niku. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Kados ngoten. Nah, syarat-syarat itu kemarin sudah kita pelajari. Yang pertama diantaranya nek njaluk niku lho alla yakunal mas'ul ya mumtahinan aqlan au adatan yang sesuai dengan akal dan adat kebiasaan. Nggih, kemudian jangan sampai minta yang haram. Kemudian minta yang apa itu addu'a ala wajhil ihtibar ya. Jangan coba-coba nak minta. Ya, yang saya contohkan kemarin itu nggih Gusti kula nek jenengan kepengin maringi sugih nggih paringono nek mboten nggih empun karepmu. Lah niki niku termasuk syarat sing mboten sae sehingga doa tidak diterima. Okay. Dan masih banyak lagi ya syarat-syarat doa yang kemarin sudah kita baca termasuk memilih waktu yang tepat. Waktu yang tentunya panjenengan sudah pirsa semua ya. Jadi waktu-waktu yang mustajabah. Ayyakuna mat'amu halal. Nah niki panganane nggih kedah halal itu dukungan-dukungan untuk doa-doa kita diterima. Termasuk ayyakuna mukhlison lillah, ikhlas karena Allah, bukan karena motivasi yang lain. Terus doa kula jenengan hanya semata-mata ibadah. Ayyad'uwa bi asmail husna, berdoa dengan asmaul husna. Itu. Ayya'lama mana doa, harus tahu maknanya doa. Jadi, apa yang kula jenengan baca itu hendaknya diketahui maknanya. Jangan sampai kados sing guyonane lari-lari ngoten niku Pak. Gara-gara istighosah tidak ngerti artinya ya Allahu ya Qadim, ya Allahu ya Qadim. Akhirnya sing wong koramil protes. Kin mau kok Qadim tok sing disebut. Akhirnya kiai ini gendeng pisan. Ya Allahu ya Qadim, ya wis tak tambahi ya Allahu ya Qaramil, ya Qaramil, ya Qaramil. Itu gara-gara tidak tahu artinya. Nah, masih banyak lagi di antaranya itu jamaah sekalian. Termasuk yang belum kita bahas adalah adabud doa. Adab-adab ketika berdoa. Adab ini sebetulnya hanya sebagai penyempurna Pak. Penyempurna doa kula jenengan ya, agar syarat-syarat yang sudah terpenuhi itu akan mengundang mengijabahi doa kula panjenengan. Yang pertama ayyakuna tahiron, yaitu dalam keadaan suci Pak. Dalam keadaan suci baik dari hadas maupun dari najis. Nomor kali ayyakuna ya ayyakuna muwatiron, kalau bisa ganjil ya, ganjil. Allahumma kfini bihalalika misalnya ngoten niku nggih diulang minimal 3 kali kalau bisa. Ayyakuna mustaqbilal kiblah, hendaknya menghadap kiblat, anjurkan menghadap kiblat. Yang keempat ayyab tadi'a bi bismillah walhamdulillah wassalawah walhamdulillah wa amin. Terus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya, lalu berdoa. Setelah berdoa disampaikan, kemudian ditutup lagi dengan hamdalah lagi, walhamdulillahirabbil alamin, amin ya rabbal alamin, seperti itu. Yang kelima wa ayyarfa'a ya yadaihi ya wa yamsaha bihima wajhahu fi akhirih. Walaupun ini mengangkat kedua tangan, ini khilafiyah. Ada yang mengatakan seperti ini. Kalau Imam Asyadzili menganjurkan begini Pak. Terus posisi ini rapat pucuknya sambil kita saksikan. Kalau Imam An-Nawawi ditambahi dengan digerak-gerakkan jarinya. Oke, digerak-gerakkan jarinya. Itu seperti itu. Ada juga yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika perang Badar terjadi, di mana antara pasukan kaum muslimin dengan kaum musyrikin tidak seimbang, antara 313-an sekian dengan 1000 pasukan kaum musyrikin. Kemudian Rasulullah mumiddu yadai,
Jadi memanjangkan kedua tangannya, yumiddu yadayhi, ya. Jadi mengangkat tangan sampai setinggi-tingginya untuk mohon kepada Allah. Sebuah permohonan yang idz tastaghisuna rabbakum fastajabalakum. Jadi istighosah. Jadi kata-kata istighosah itu dari situ. Berdoa yang sungguh-sungguh terhadap suatu masalah yang begitu kepepet, Pak. Saking kepepetnya, saking nemennya permohonan, lalu kemudian bersungguh-sungguh dalam memohonnya, itu namanya istighosah. Nah, itu Rasulullah lakukan itu. Wa yarfa' yadayhi. Kemudian setelah itu diusapkan wajahnya, ini juga khilafiyah. Ya, bahkan mengadakan tangan itu pun khilafiyah, Pak. Ada yang seperti pernah dilakukan Rasulullah ketika berdoa, cukup mengacungkan kedua jari telunjuknya. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu seperti itu. Ya, ada juga yang setelah selesai diusapkan wajahnya. Ya, itu juga khilafiyah, ada yang tidak perlu mengusap wajahnya, tidak ada yang tidak, karena pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam suatu hadis Rasulullah menyebutkan, innallaha yastahyi min abidihi idza rafa'u aydihim ilaihi ayyuraddaha sifron. Allah itu merasa malu, jemaah sekalian, ketika ada hambanya yang dengan sungguh-sungguh mohon, berdoa, mengangkat kedua tangannya, lalu kemudian kembali dengan tangan kosong. Itu Allah malu. Terus panjenengan kalau benar-benar Allah itu ingin benar-benar mengijabahi panjenengan, doanya tidak sia-sia, permohonannya tidak pulang dengan tangan kosong belaka, maka gunakan tangan kita untuk menyempurnakan doa-doa kita. Oke, baik, itu jamaah sekalian, ya, tentu masih banyak lagi ini jamaah ya. Nah, sekarang kita sampai ke makalah yang ketujuh. Makalah yang ketujuh ini karena rangkaiannya dengan makalah yang keenam tadi. Jadi ini kita baca kali ini, bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il ma'udi wa in ta'ayyana zamanuhu. Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmatan linuri sariratik. Jadi makalah ini adalah intinya kula jenengan jangan sampai ragu dengan janji-janji Allah. Ya, sehingga basirah kula jenengan menjadi sarirah kula jenengan menjadi padam. Oke. Yang perlu kita sampaikan di sini adalah apa sih basirah itu? Basirah itu adalah makanul hidayah, tempatnya hidayah, Pak. Oke. Basirah niku panggonane hidayah. Dados teng ati kula jenengan itu, makanya istilah cara wong umum ada perasaan, ada nurani. Itu cara bahasa umum. Tapi kalau bahasa agama itu basirah sama sarirah. Jadi basor dan sir, ngaten. Kalau basirah itu tempatnya hidayah, di mana atine menungsa niku gampang terima petunjuk. Ana wong kok gampang dikei pitutur, lah niku berarti basirahnya sae. Tapi dikandani kok gak manut-manut, sampai Kartolo melok ngamuk. Nggih, angel temen tuturanmu. Angel temen tuturanmu gitu. Lah niku berarti basirah niku qadhan. Padam gitu. Terus ngoten, ini basirah. Tapi kalau sarirah itu makanul musyahadah. Ini tingkatan yang paling tinggi, Pak. Ya. Nurani itu enggak bisa dibohongi. Ya. Enggak bisa dibohongi. Dan nurani inilah tempatnya musyahadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus manungsa niki nek kepengin deket kali Gusti Allah, jenenge manunggaling Gusti niku nggih tengene makanul musyahadah niki. Teng sarirah niki. Lah niki antara basirah dan sarirah manungsa niki bisa tertutup, bisa padam, bisa buram ketika dia itu menjadi orang yang ragu terhadap apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Maka teng mriki Bapak Ibu yang saya muliakan, la yushakkikannaka fil wa'di. Jangan sekali-kali kita ini merasa ragu terhadap adamu wuqu'il ma'udi, terhadap tidak adanya janji yang sudah dijanjikan oleh Allah. Tadi kan disebutkan ud'uni astajib lakum. Niku kalau jenengan harus dibangun sebuah keyakinan.
Nek mboten kula jenengan yakin akhirnya ragu lah niki akhirnya timbul suudzon. Padahal di sini disebut wa in ta'ayyana zamanuhu. Walaupun sudah ditentukan waktunya. Dan itu bukan hanya kepada Allah, ngapunten. Misalnya begini, takmir masjid menjanjikan pokoknya ahad ini ngaji, ngaten. Nggih. Itu kan sudah ditentukan waktunya. Tapi ternyata tidak jadi. Dibatalkan mendadak entah dengan alasan apa. Itu seorang hamba yang beriman kepada Allah, orang yang basirohnya terang, orang yang sarirahnya bersinar, itu dia akan selalu bukan suudzon, selalu husnudzon. Selalu positive thinking, diterima apa adanya. Tidak membuat kita ragu terhadap apa yang dijanjikan Allah. Jadi Gusti Allah niku janji dipenuhi. Lah nyatanya sekarang kok enggak kan begitu. Kula jenengan nyuwun sugih. Ya Allah kula nyuwun sugih, ternyata gak dikei sugih. Nah niki akhirnya kula jenengan tidak suudzon kepada Allah. Kenapa? Karena kita yakin bahwa doa ini hanya sebagai doa al-ibadah. Donga niku minangka ibadah, salah satu bagian ikhtiar kula jenengan. Masalah penentuan kudrah iradahnya niku apa jare sing ngecet Lombok nggih. Allah Subhanahu wa ta'ala niku. Wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmatan li nuri sariratika. Agar keraguan itu tidak membuat napa niku basirah kula jenengan menjadi suram. Sinaran cahaya sir kula jenengan menjadi mati padam. Itu tidak seperti itu. Inilah jamaah sekalian, pramila monggo teng mriki adamul mau'ud diterangkan di dalam syarah Al-Hikam ini. Adamul mau'ud itu ada 3. Ya, tidak adanya janji yang sudah ditentukan Allah. Merasa bahwa dengan doa itu, dengan usaha kula jenengan itu janji Allah akan dipenuhi. Janji Allah akan terrealisasi, ternyata tidak terjadi. Panjenengan yang sudah nyalon ke wali kota misalnya, yang satu warna apa yang berwarna-warni begitu ya. Ternyata nanti begitu usaha direwangi mati-matian, berdoa semaksimal mungkin, ternyata tidak jadi. Maka disinilah ada yang namanya ketiadaan atau tidak terwujudnya yang sudah dijanjikan Allah kepada kita menurut versi kita. Walaupun Allah bisa jadi sudah memenuhi janjinya itu dalam bentuk yang lain. Sekali lagi rumusnya adalah siapapun yang berkehendak, tidak ada yang melebihi kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keinginan kula panjenengan tetap tergantung kepada kudrah iradah Allah, otoritas kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tengah hati niku akhirnya tenang ngoten. Ya wis kongkon ibadah. Wis ngibadah ngoten mawon. Mosok arepe mati dalam kondisi tidak dipenuhi sama Allah kan ngoten. Wong janjinya Gusti Allah niku wafat kan kalau sudah selesai rizkinya. Selama masih hidup berarti masih ada rizkinya. Walaupun dalam kondisi corona ini banyak Pak orang yang khawatir, orang yang panik itu, Masya Allah. Dan wajar itu, dan itu berimbas kepada siapa saja loh Pak. Bukan hanya panjenengan yang ahli bisnis, Pak Hatta yang punya perusahaan, tidak itu saja. Semua terdampak Pak. Sampai Pak Ustadz pun leren tanggapan gara-gara corona ini. Bayangkan Pak, mulai jadwal Rajab itu Isra Mi'raj Tarhib Ramadan sampai sekarang ini mulai agak bangkit sedikit-sedikit itu. Saya kemarin di WA Pak Yayan itu, oh alhamdulillah, lega rasanya. Jadi bisa ketemu panjenengan lagi. Saya siaran di radio juga begitu Pak. Ya, vakum ini. Vakum terus jalan lagi 6 bulan, ternyata sekarang kok naik lagi. Nah sekarang diadakan perampingan, termasuk saya ini nggak bisa siaran lagi. Sampai nanti ketika corona selesai baru suatu saat dipanggil lagi. Ya sudah kita manut saja. Mau bagaimana gitu. Ini yang disebut dalam Al-Hikam itu adamul mau'ud, tidak terpenuhinya apa yang merasa dijanjikan Allah kepada kita. Apa yang merasa dijanjikan orang-orang yang kita inginkan terpenuhnya janji kepada kita. Makanya tenggeriki ada janji itu yang terkait dengan Allah, ada janji itu yang terkait dengan Rasulullah, ada janji yang terkait dengan sesama manusia, sesama muslim, termasuk guru-guru kula jenengan. Jadi kalau kula jenengan kagungan guru, kagungan muallim, kagungan ulama, jangan sekali-kali suudzon. Nggih. Enggak tahu apakah termasuk terkait dengan
Kemenak yang ya Pak ya. Ini saya juga jadi mau suudzon itu ya gimana katanya Kementerian Agama kan begitu ya Pak ya. Kalau kemudian mengatakan bahwa orang tahfidzul Quran orang yang bahasa Arab itu radikal lah ini kan rada anu gitu loh Pak. Tapi kita juga husnudzon aja. Mungkin maksudnya yang pinter Al-Quran, yang pandai bahasa Arab, tunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar penyampai rahmat seluruh alam. Gunakan bahasa Arab ini benar-benar orang Arab, bahasa Arab ini yang menjadi sumber utama daripada ajaran Islam. Jangan sampai kemudian mengendorkan putra-putri kula jenengan menghafalkan Al-Quran. Kula jenengan yakin bahwa ahlul Quran, ahlullah, ahli tahfidzul Quran adalah kaulane, keluargane Gusti Allah. Niku mawon pun. Dene masalah pro kontra, termasuk dai-dai ngeten iki nggih rada ribet lho, Pak. Kalau barang ngeten iki mbok masuk sertifikasi apa gak aku juga ngerti ya, Pak. Masuk nominasi apa tidak dapurane kaya ngene kan ngoten. Ya, jadi modele saat ini kan enten ustadz sing badhe disertifikasi to, Pak. Lah ini juga menimbulkan pro kontra. Masalahnya apa? Siapa yang mensertifikasi, latar belakangnya apa, lalu implementasinya bagaimana? Ya kalau enggak nanti subjektivitas terjadi. Itu katakanlah ngapunten saya dari aliran ini kemudian yang saya sertifikasi adalah orang yang aliran beda kan bisa jadi gitu loh Pak. Jadi harusnya ini ngapunten ya karena ini lagi heboh di tengah-tengah dai dan kebetulan saya ini anggota IKADI Ikatan Dai Indonesia. Jadi harusnya yang mensertifikasi itu ya lembaga-lembaga itu saya kira sudah cukup lah kayak MUI, LDNO, IKADI, Ikatan Dai Muhammadiyah misalnya itu saya kira itu. Tapi kalau toh itu terjadi ya wis wong anjene situasi lagi ngeten bismillah husnuzon mudah-mudahan ini sebagai bentuk kesungguhan Kementerian Agama bahwa yang menyampaikan agama itu harus benar-benar paham terhadap agama. Terus ngoten jadi cegak kedawa-dawa kan ngoten. Nggih itu kalau dhewe nggih bingung ini ya Pak ya ngoten. Nah ini jadi supaya tidak menutup hati kula jenengan. Wis sing penting kula jenengan nyuwun petunjuke saking Gusti Allah niku tok mawon. Sandaran kula jenengan kembali kepada rumus semula bahwa sejenenge hamba niku nggih kawula niku nggih ngawulane tenggene Gusti Allah mawon. Abdullah niku wis tenggene akhir surah Al-Fajr itu wis ya kan Pak. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wis itu tadi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati itu harapan kita. Masalah hiruk pikuk dunia itu ya sempun lah ya. Mulane kewajiban kula jenengan berdoa yakin bahwa apapun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah janjinya Allah. Ud'uni astajib lakum. Bahkan orang yang tidak pernah berdoa jamaah sekalian kata Rasulullah, malam yada'illah ghadaba alaih. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Niki nek kula jenengan semakin banyak diminta, kira-kira gimana Pak? Semakin mangkel ya. Gusti Allah mboten, semakin diminta semakin seneng. Ada orang kok hambanya tidak mau berdoa dia. Wah, sombong. Termasuk orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diwajibkan berdoa. Lah dene berdoa itu Pak, nggih niku dulu pernah kita sampaikan bahwa doa itu ya ada kalanya kontan, ada kalanya ditunda, ada kalanya diganti. KTP, kontan, tunda, pengganti. Kalau dalam hikam ini ada 5 Pak ya. Ada kalanya diijabahi doa itu 1 kontan, nggih, yang kedua diganti dengan yang lebih baik. Yubaddilullahu ahsana min. Diganti oleh Allah dengan yang lebih baik daripada permohonan kita. Hanya saja kita yang tidak merasa. Gitu Pak ya. Ketika Allah dawuh kan ngaten, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita sukai, apa yang kita harapkan itu justru berdampak negatif. Maka oleh Allah diganti yang lebih baik lagi walaupun mungkin kita tidak merasa. Ini makanya sandaran kita tetap kepada. Yang ketiga, ditunda bahkan kemudian diganti untuk
lebih lama lagi tapi lebih bagus lagi. Niki, subhanallah. Jadi diganti dengan waktu yang lain. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak kula jenengan ya, da abdi ya Jibril fa inni uridu an asma'a sautahu. Jadi ketika suatu saat ini Jibril ini protes datang Gusti Allah, kasarane ngoten. Komplain datang Allah. Ya Rob, sakno hambane panjenengan. Jadi Jibril pernah mengatakan begini, ya Rob abduka ikdi hajatahu. Hambane panjenengan iki masjid atak iki ndonga terus ya Allah sampai meniren. Ndonga berkali-kali mbok ya jenengan ijabahi ngoten. Terus dijawab kali Gusti Allah, dak ya Jibril, tinggalan. Kono aja melok-melok. Wis niki urusanku jare Gusti Allah. Ini uridu an asma'a sautahu. Wis jarno sik ae aku kepengin krungu suarane. Dadi jenengan misalnya kok ndonga terus aku ya anu-yane ndonga kok pancet ngene, jangan sampai seperti itu, Pak. Itu suudzon. Ya. Jadi Gusti Allah kepengin mirengaken tangisan panjenengan. Semakin banyak tangisan panjenengan yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin sayang datang panjenengan. Apalagi kalau dihubungkan dengan hadis Rasulullah, innallaha idza ahabba abdahu apa? Ibtalahu. Gusti Allah niku nek semakin mencintai kawulane niku semakin diuji, Pak, kawulane niku. Gitu. Lho aja meneh kok kula jenengan menungso biasa. Lho nabi niku lho, Nabi Musa. Kemudian siapa itu? Nabi Ayub, ya Pak ya? Sakitnya sampai seperti itu, Pak. Belum muncul corona waktu itu. Jangankan corona, Corolla saja belum ada. Ya. Tapi sudah sakit sedemikian rupa, Pak. Tapi semende ini dari Gusti Allah ini luar biasa. Nabi Ibrahim, ya Pak ya, ngarep-ngarep kagungan putra niku sampai direwangi Masya Allah. Berdoa terus Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli. Iku nabi padahal nih, Pak. Nabi Yakub, ya, ketika dipisahkan dengan Yusuf tercintanya, Masya Allah. Ya, karena propaganda dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu berdoa, Pak. Menurut cerita ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang 40 tahun. Nabi Yusuf pun demikian, sempat ke penjara, dimasukkan sumur gitu ya. Apa enggak kurang misalnya Allah itu kemudian segera mengijabahi? Kan begitu. Tapi Allah ingin mengangkat derajatnya. Semakin sayangnya Allah akan ditunjukkan kepada hamba itu. Makanya jangan putus-putus berdoa. Semakin kita jangan berulang-ulang, ya Allah berikan saya rezeki yang halal barokah, rezeki yang halal barokah terus menerus. Walaupun kok melarat terus, niku lak ketok Pak. Lah sugih ngoten niku wau mangke akan dimunculkan, diwujudkan, direalisasikan Allah tenggene alam akhirat di surganya. Itu seperti itu. Aja alah percuma duha mendino yo pancet ae. Jangan. Panjenengan nyuwun kesehatan nggih pun Allahumma syfi, ya Allah sembuhkan saya ngoten mawon pun. Nggih. Jangan direwangi sembuh golek dukun. Kepengin sugih nang Gunung Kawi golek pesugihan. Jangan kepengin dadi wali kota mara nggone tukang ramal ini dan seterusnya. Itu tidak seperti itu. Maka di sini kula jenengan wajibnya sekali lagi berdoa kepada Allah, nanti biar Allah yang ingin mendengarkan rintian-rintian panjenengan. Ya Allah, ngapunten Pak jenengan, saya dulu ketika masih kecil menggembala kambing, Pak. Itu suka ngingoni jangkrik. Jangkrik itu yang disukai sing ngerik napa sing meneng, Pak? Nah iya, wah jangkrikku krik krik krik. Jenengan yang suka burung, Pak jenengan kagungan burung ya, Pak? Ya, lho ki burung temenan Pak sama yang gitu. Ya, kira-kira burung sing iso negel napa sing mendel, Pak? Mesti sing iso muni to. Gitu kan? Terus itu. Apa itu yang terus kuku gitu kan? Itu. Ayam jago nggih ngoten. Ayam jago niku sing paling disenengi tiyang niku sing iso kluruk. Gitu kan? Itu. Padahal niku sindiran kangge kula jenengan, Pak. Niku ketoke, asline muni ngene. Uzkurullah, ngoten. Zikira sira kabeh nang Gusti Allah. Makanya kluruke jago niku saben tengah malam, jam 12, jam 1 sampai menjelang subuh. Itu, nggih. Jadi ngapunten kula jenengan semakin merintih, semakin banyak mohon kepada Allah, Allah semakin sayang kepada panjenengan.
Allah semakin ridho datang panjenengan. Iki yang ketiga. Nggih, yang keempat, Masya Allah ya. Ini banyak Pak contoh-contohnya Pak. Ya. Jari Gusti Allah misalnya ngeten, intang surullah yang surkum kan ngeten. Nek nulung agamane Gusti Allah ditolong. Tapi kenapa Palestina kok masih tertindas terus-terusan? Kenapa perjuangan umat Islam kok kadang-kadang masih dibully, dinyinyir dan sebagainya? Itulah tandanya kula jenengan dikengken berjuang terus-menerus, semakin banyak tumpahan perjuangan panjenengan, semakin banyak ridho Allah kepada panjenengan. Itu seperti itu. Oke, nah mudah-mudahan virus corona ini juga yang kita perkirakan hanya berapa bulan ternyata sampai sekarang belum mereda ya Pak ya. Ini juga mudah-mudahan dengan permohonan panjenengan, usaha panjenengan, ini Allah memberikan yang terbaik nanti pada akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sing pun kena corona kemudian sedo divonis dengan kena corona, mudah-mudahan husnul khotimah. Ada ulama mengatakan orang yang meninggal karena satu wabah itu termasuk meninggalnya syahid. Ya, mudah-mudahan demikian. Karena ada juga pengurus masjid saya Pak yang meninggal langsung di virus corona dan pemakamannya kita tidak boleh harus mengikuti dan sebagainya. Ya sudahlah kita ikuti protokol gitu ya Pak ya. Jadi sekarang yang namanya protokol itu bukan hanya nama jalan saja. Jalan protokol, kemudian protokol MC, bukan hanya itu. Tapi termasuk protokol virus COVID-19. Gak tahu kenapa 19-nya itu dari nomor apa saya juga tidak tahu ya Pak ya. Tahun takutnya nanti oh gitu ya Pak ya. Oh 2019 ya. Iya, kalau COVID itu sering saya singkat Pak. COVID itu COVID. C itu ya yang penting perasaan cerah ceria setiap saat. Oh niku nggih banyak olahraga. Cuman ya olahraga semampunya Pak. Jangan sampai wong tua futsal sepak bola ya mreteli. Tadi ya wis jalan-jalan jogging ngoten. V niku napa? Vitamin seimbang. Ya. Itu masuk vitamin rohani. Maka I-nya itu adalah iman dan imun. Bukan hanya imun saja. Iman dan imun dikuatkan. Jadi imannya dijaga. Nek masalah urusan mati, ngapunten sing diwedeni tiyang nek OTG ya Pak ya. Orang tanpa gejala. Asline urip kula jenengan niku nggih OTG Pak. Siapa yang tahu nanti masa depan kita, mati kita bagaimana, dengan cara apa? Itu OTG sebetulnya. Itu kata-kata OTG itu kalau tidak dipahami secara iman bisa menurunkan imun, Pak. Bisa membuat kita takut. Kita di sini ya kelihatannya sehat-sehat, tahu-tahu gini. Loh namanya orang, ya. Yang tahu kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Illa ladahi raqibun atid, ngoten niku. Iku jenengan namun diinjin-injin kali dua malaikat, termasuk nanti kapan Allah akan menjemput kita dengan ajal kita. Nah itu sudah urusannya Allah. Yang sekarang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Makanya I yang penting kuatkan iman, kuatkan imun. Wes, terus apa? D, nah doanya diperbanyak. Doanya diseringkan. Wes, pokoknya yang penting donga ya Allah, sahih ajsadana, sehatkan jiwa raga saya. Sehatkan saya sekeluarga. Wes ngoten mawon. Sambil berobat sesuai dengan koridor yang ada, menjaga protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu, jadi yang itu tadi yang ketiga. Yang keempat, diganti dengan dihindarkan dari kejahatan dan keburukan. Terus doa yang tadinya kula harapkan, ya Allah nyuwun duit sing kathah, ternyata enggak berupa duit tapi berupa kesehatan. Sehat niku mahal harganya gitu. Nah, itu seperti itu. Yang kelima, yubaddilullahu matlub ya bisar bisu'i anidda ya. Allah akan mengganti bi ghufrani dzunub. Kalau tadi itu ya diganti dengan dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Yang kelima, yubaddilullahu bi ghufrani dzunub. Diganti dengan Allah mengampuni dosa-dosa kula jenengan. Jadi doa kula jenengan itu bisa membuat bersihnya dosa-dosa kula jenengan. Jadi kelihatannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Aku njaluk apa misalnya nggih, ngapunten, barangkali di sini ada dudo ngoten nggih. Ya Allah, kula pun dudo 5 tahun. Muga-muga sapa sing artis sing nembe rondo niku? Bunga Citra Lestari misalnya nggih. Nah,
Itu kok ternyata permohonannya tidak terpenuhi. Nah berarti doa panjenengan itu nek mohon makanya nek njaluk niku ampun sing cepete-cepete, Pak. Ampun sing remeh-remeh. Ngampun misalnya ngeten, aku tak bangun omah cilik-cilikan ampun ngoten. Ya Allah nyuwun omah sing gedhe ngoten. Ternyata munculnya kok omah cilik. Niki lak ketok fisike cilik, Pak. Tapi gedene mangke niku Allah yang Maha tahu nanti. Di kiamat itu. Ketika kemarin saya matur sama kiainya anak saya tahfidz di Jombang itu. Mantun niki mau yai mohon doa restunya mau mendirikan pondok kecil-kecilan. Lho nek saged nggih ampun cilik-cilikan gede mawon ngoten. Terus ngoten itu motivasi, Pak. Jadi kok muncul cilik, insya Allah cita-cita panjenengan himmah dalam bentuk doa yang ageng niku wau dirupakan oleh Allah bisa jadi ampunane Gusti Allah sing ageng untuk kita semuanya. Itu seperti itu. Yang keenam, yang terakhir, doa itu bisa berupa yadakhirullahul matlub fil akhirah. Ditunda oleh Allah mangke dikai teng akhirat. Mungkin sudah pernah saya sampaikan soalnya nek dikai nang donya biasane kok tambah ndodro. Ngoten nggih. Nah, maka ditunda kali Gusti Allah mangke diparingaken tengene akhirat. Nggih, saya kira itu jamaah sekalian. Ini ada banyak contoh-contoh yang diberikan Allah. Suatu contoh misalnya begini, Pak. Kula jenengan kan ada doa dari Rasulullah begini. Supaya kita tidak suudzon kepada Rasulullah. Rasulullah nanti dawuh ngeten, "Lau kana 'alaika misla Uhudin dainan addahullahu angka." Ya. Qul Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bifadlika aman siwak. Sudah pernah doa itu ya, Pak ya? Jadi siapa saja yang kepingin hutangnya dilunasi oleh Allah walaupun hutangnya itu misla Uhudin sebesar gunung Uhud ya Pak ya, itu akan dilunasi sama Allah, dimudahkan oleh Allah untuk melunasinya, yaitu dengan mengucapkan Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Kok ternyata kok mboten dilunasi padahal ndonga niku nggih ndongane mohon diperbanyak. Ya. Diperbanyak, diseringkan, selalu berdoa itu disertai dengan husnuzon kepada Allah. Ya, nyatanya aku donga ngene kreditanku ya macet. Wayahe jatuh tempo durung ana dhuwit. Perusahaan ditutup, kena dirumahkan dan sebagainya. Itu jangan sampai terjadi dalam perasaan kula jenengan. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan saya dengan halal yang dari panjenengan, an haramik dari halal yang haram. Waghnini panjenengan sugihaken kula, cukupaken kula ya Allah. Bifadlika dengan karunia panjenengan, amman siwak dari tergantungan terhadap orang lain. Kecuali tergantung datang panjenengan. Itu yang harus mendasari dalam doa kula jenengan. Ternyata kok tidak diberikan, ya terus saja baca. Ya. Dan ketika tidak dikabulkan ya selalu aja muhasabah. Ya, muhasabah dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, monggo. Waalaikumsalam